Malam itu, 1 Agustus 1629, Laut Banda tampak tenang sekali. Di laut lepas, para nelayan yang sedang memancing sama sekali tidak menyadari adanya tanda-tanda aneh pada air laut. Tidak ada surut yang tidak wajar, tidak ada gelombang misterius. Mereka mengira malam itu akan berlalu seperti malam-malam sebelumnya. Namun jauh di bawah perahu mereka, di bawah kedalaman yang sangat gelap serta sunyi, sebuah monster tektonik sedang terbangun. Tepat pukul 21.30 waktu setempat, bumi di Pulau Banda, Maluku menjerit. Sebuah gempa dahsyat hingga magnitudo 8,2 hingga 8,4 mengguncang tsunami megatrus Laut Banda. Gempa ini bukan guncangan biasa tentunya. Ia lahir dari tubrukan brutal antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia di zona subduksi, tepatnya di Palung Seram. Tanah retak, pulau-pulau bergoyang hebat. Guncangan ini bahkan dirasakan hingga ke Ambon yang berjarak 230 km. Namun guncangan itu hanyalah pembuka dari sebuah kiamat yang sesungguhnya. Para nelayan di laut lepas yang tidak melihat tanda-tanda pasang bersiap untuk menepi. Mereka tidak tahu bahwa setengah jam setelah guncangan berhenti, laut sedang menyiapkan palu kodamnya. Ketika para nelayan mendekati pesisir, pemandangan yang menyambut mereka bukanlah dermaga yang familiar, melainkan kehancuran total. Gelombang tsunami setinggi 15 hingga 16 meter, setara dengan bangunan 5 lantai, menerjang selat antara Lontor dan Kepulauan Naira. Di Banda Neira, air bah mengamuk tanpa ampun. Rumah-rumah pesisir hanyut dan hancur lebur. Pepohonan raksasa tercabut dari akarnya, dan bahkan banyak ikan terlempar ke daratan. Benteng Nassau, simbol pertahanan yang berdiri kokoh, terendam air sedalam 3 meter. Pemecah gelombang yang dibangun dari susulan batu padat luluh lantah tak bersisa. Namun, fakta yang paling membuat bulu kuduk berdiri dan memancing amarah terhadap kekuatan alam ini tercatat dalam laporan sejarah. Sebuah meriam besi seberat 1,5 ton terseret sejauh 11,3 meter oleh kekuatan gelombang air ini. Bayangkan berapa besar tenaga air yang dibutuhkan untuk menyeret bongkahan besi seberat itu, layaknya mainan. Mengapa Laut Banda begitu mematikan? Selama berabad-abad, para ilmuwan mencoba menjawabnya. Ekspedisi Snellius menemukan Palung Weber, sebuah jurang bawah laut dengan kedalaman 7.440 meter. Namun misteri sesungguhnya baru terpecahkan pada tahun 2016. Para peneliti menemukan bahwa dasar Laut Banda memiliki luka robekan raksasa yang disebut sebagai detasmen Banda. Robekan kerak bumi ini membentang seluas lebih dari 60.000 km persegi, lebih besar dari seluruh wilayah negara Belgia. Patahan masif inilah yang membuat Laut Banda menjadi pabrik tsunami, di mana 67% tsunami di Indonesia terjadi di wilayah timur, terkhusus di sekitar laut ini. Gempa tahun 1629 tidak selesai dalam satu malam. Catatan ilmuwan Zhang Yongchun Liu dan Ron Harris mengungkap bahwa gempa susulan terus berlangsung selama 9 tahun penuh, meneror mental para penyintas yang selamat. Laut Banda tidak pernah benar-benar tidur. Pada 1674, tsunami dahsyat kembali menghantam Ambon dengan ketinggian 80 hingga 100 meter, menewaskan hingga 2.243 hingga 2.500 orang, termasuk istri dan anak dari ilmuwan George Everhel Rumpius. Hari ini dengan segala teknologi canggih, gempa bumi masih belum dapat diprediksi secara pasti. Simulasi modern menunjukkan bahwa jika aktivitas tektonik di Palung Weber kembali meledak, Palung Seram bagian timur akan menjadi wilayah pertama yang disapu tsunami setinggi 7,71 meter. Sebelum gelombang itu menjalar ke seluruh Maluku, kita hidup di atas cincin api, di atas luka robekan bumi yang lebih besar daripada sebuah negara.
Tragedi 1629 mengajarkan kita satu hal yang memancing rasa penasaran sekaligus ketakutan. Bencana terbesar seringkali datang tanpa peringatan. Para nelayan tidak pernah melihat tanda-tanda, dan pesisir disapu bersih dalam hitungan menit. Pertanyaannya, sekarang menantang nalar dan kewarasan kita semua. Jika leluhur kita dihantam oleh gelombang yang mampu menyeret meriam seberat 1,5 ton tanpa adanya sistem peringatan dini, apa alasan kita di era modern ini untuk tetap abai? Apakah mitigasi bencana kita sudah cukup kuat untuk menghadapi robekan bumi seluas Belgia ini yang sewaktu-waktu bisa kembali meregang? Laut Banda masih menyimpan rahasia dan amarahnya di kedalaman 7.440 meter. Ia tidak pernah lupa. Ia sedang menunggu, bersiap, atau kita akan mengulangi tragedi 1629. Jangan lupakan sejarah Alkisah di sini. Sampai jumpa.